di atas ada Evolusi itu ada banyak tools ya, Reduce, ada Watson Hive, Sprout, Headspace, itu SQL dan sebagainya. Scheduling mungkin di zaman teman-teman ini mungkin yang pada paham itu Airflow ya. Zaman dulu ada namanya Uzi, mungkin secara zaman dulu itu ada namanya Uzi, tapi sekarang udah kembali namanya Airflow ya, apa namanya untuk orchestration ya, dan juga Pentaho dan sebagainya. Tapi yang sangat familiar dan sangat mudah dipakai itu kalau basisnya apa itu base itu biasanya pakai. Terus kalau yang di paling atas itu ada Headspace, kemudian Hive. Biasanya kita makanya Hive sama Impala ya. Jadi Hive itu bisa seperti SQL, begitu kan bisa sambil sama SQL. Di Hive sama Impala itu dia bisa membaca HTML dengan Impala dengan SQL. Kalau pakai Epic mungkin agak pusing. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen apa namanya mendalami juga boleh, tapi yang familiar di level industri biasanya pakai Impala sama Hive. Kalau misalnya kita bicara AWS, ada Athena sama Redshift, nah itu pairing sama. Jadi itulah kenapa saya buat share teman-teman tuh tentang hidup ini dengan hal ini, nanti bisa compare load sekarang ya. Dan sesuai konsep ya itu nanti akan dia terus banyak saya agak kalau lumayan di situ ya sudah kompetensi. Mungkin dari sebenarnya karena di Cloud itu ada yang serverless, mungkin agak perlu resource management. Dan yang paling kami itu ada Zookeeper. Nah, ini Zookeeper itu sebenarnya terkait bersih-bersih lah ya. Dan gambarnya udah jelas ya kayak bersih-bersih. Ini bisa dipakai di Kafka itu streaming data. Ini sebenarnya kita sama data dari micro batching, jadi ada kecil-kecil gitu ya. Ini sebenarnya sama, karena ada dua ya, data tuh batching sama streaming. Streaming itu sebenarnya konsepnya itu sama kayak batching tapi mikro. Di data yang kayak live itu di kecil di broker ke konsumer. Biasanya sekitar fungsinya untuk menghapus data yang sudah ditransfer. Jadi dia merecord data stream yang sudah di ke konsumer. Manajer ini biasanya udah yang juga tugasnya buat menghapus itu supaya tidak duplicate. Hanya dia seperti streaming lah. Tapi sangat cepat, jadi artinya ya seperti ini real time lah ya. Makanya kita bisa sebut sebagai streaming, tapi konsepnya itu micro batching kalau di Kafka. Nah ini sedikit gambaran tentang ekosistem. Mungkin teman-teman nanti bisa research ekosistem yang lain seperti AWS, GCP, Azure. Nah, mungkin secara konsep akan mirip-mirip lah. Ya seperti yang kita sampaikan di awal, di analytics itu saya coba bagi jadi dua. Di proses itu ada di on cluster, ada di in memory. On cluster sebagai jelaskan satu itu, jadi on cluster itu pasti akan slow processing. Jadi prosesnya akan slow karena ada lazy evaluation. Kalau di Hadoop berarti ada yard itu dia mengakomodir processing itu menjadi DAG yang banyak di lazy evaluation. Di secara memori dia kan virtually unlimited. Kita akan dimasukkan antrian, kemudian ini ada cluster yang udah penuh, antri yang lain. Jadi dia seperti banyak macam-macam satu data apa namanya database ini jadi disper ke semua cluster. Dan kita mau informasi ini. Jadi virtually unlimited daripada model yang ketiga itu lebih murah. Jadi kita bisa pilih cluster lebih murah, tapi tidak gitu ya. Terus yang keempat mungkin challenge-nya itu dia implementasinya nggak bisa karena kita harus mengimplementasi misalnya nih mungkin teman-teman udah familiar dengan library gitu ya kayak itu kita harus implementasi semua cluster tuh. Kalau misalnya ada semua cluster yang kecil dan biasanya itu ada error juga ketika kita proses data mau prosesnya ke cluster itu, nah itu biasa error. Nah itu makanya saya bisa bilang complex implementation sama difficult to library legislation itu yang cluster. Kemudian ada namanya khususnya in memory ya. In memory pasti cepat. Nah istilahnya kita itu langsung baca di driver di RAM. Maksudnya teman-teman apa namanya bikin rumus di Excel
dengan ini plus ini ya cepet kan, karena itu prosesnya gini memberi. Kalau bisa di cluster ya dulu nih, oh ini mau ngantri mana dulu nih, artinya ada lazy evaluation. Jadi in memory prosesnya akan cepat banget, itu kelebihannya. Tapi ada kelemahannya tuh, jadi dia limited ya. Jadi kalau misalnya kita udah bicara data besar nih, misalnya 50 juta row, mungkin akan nge-hang gitu laptopnya, ataupun misalnya teman-teman main TV app atau virtual mesin itu akan nge-hang biasanya. Jadi nge-hang terus macet semuanya. Jadi limited lah bicara terkait itu expensive. Karena dia mengolah di satu cluster lah, kita bisa bicara satu driver dalam satu workload, tapi dia urus. Terus yang keempat, kelebihannya juga kalau yang keempat kelebihan simple, jadi implementasi bisa zaman kita perlu pakai library ya tinggal install library apa sebagainya, jadi sangat simple kita package gitu. Jadi sama-sama punya kelebihan. Jadi ketika teman-teman berada di suatu challenge di dianya kemudian di kerjaan atau mungkin di tugas atau tiba itu lagi lagi mencoba belajar, timbang dua hal ini ya. Kalau misalnya datanya besar sedangkan ke cluster, tapi kalau datanya kecil-kecil misalnya cuma 100.000 row pakai in-memory aja cukup itu ya. Jadi teman-teman yang akan main di sini, jadi big data analytic ya, itu main-mainnya di sini. Saya biasanya gini sih, kalau saya biasanya ketika bicara kecil ya udah saya main di in-memory aja pakai Nexus jadi gitu. Kalau misalnya berat banget, saya biasanya bisa ratusan juta atau miliaran data baris gitu ya, itu pakai master, pakai memori ya bisa meledak lah itu. Memorinya bisa pusing lah karena penuh. Ini saya juga ngasih beberapa contoh yang di cluster ada Spark, itu sebenarnya bisa di-memory juga untuk Spark streaming biasanya, tapi mostly seperti itu bisa kita manfaatkan dan sangat cukup tekan ya teman-teman. Kalau misalnya bisa menguasai Spark itu, menurut saya udah oke banget lah. Itu udah cukup buat banyak, karena ini basic sekali, terus sangat penting. Bahkan kita bisa seperti di tempat kita di tempat saya bekerja itu, even kita main di Databricks atau di SageMaker dia tetap pakai Spark. Ya functionable dan sangat powerful lah. Kan sekarang ada Snowflake ya, Snowflake itu yang baru lah di dunia cloud gitu. Dia ada namanya Snowpark. Dia mencoba membuat suatu padanan dari Spark. Dia punya Snowflake. Ini Spark itu powerful. Diakui loh semuanya. Gitu. Jadi teman-teman bisa belajar dalam satu processing data ya. Terus yang kedua ada DAX. DAX itu sebenarnya multiprocessing sih sebenarnya. Tapi dia bisa membuat bisa dijalankan di on cluster. Jadi misalnya teman-teman punya data besar, sekarang bisa main DAX untuk di Spark ke semua cluster. Tapi sebenarnya Spark tidak bisa mengangkung dari itu. Pokoknya teman-teman nanti di luar itu ya nggak ada Spark ya kita bisa main di DAX. Terus ada Polaris juga ya. Sekarang tuh ada teknologi baru namanya Polaris. Terus yang di in memory itu ada Indes ya yang paling terkenal ya, Indes SPD mungkin teman-teman, SPD itu mungkin teman-teman tidak sangat familiar. Itu kayak kalau misalnya bikin script kita paling awal gitu, Indes in memory itu cepet banget, detail kecil, tapi besar pusing banget. Terus ada namanya DAGDB itu teknologi baru, jadi dia memori apa sih? Embedded database analytics di Olux. Dia mirip seperti SQLite, tapi SQL itu lebih transaksional. Ini DAGDB itu lebih ke Olux. Jadi dia bisa kayak database lah. Ya namanya juga DB ya, DB database. Tapi dia itu kolumnar, jadi prosesnya lebih cepat daripada Pandas. Jadi kalau misalnya teman-teman khusus data, cuma join dan sebagainya, lebih baik pakai Pandas. Tapi kalau udah pakai library, dan mungkin pakai Pandas. Dan juga Polar ini saya di PPT ini, di PowerPoint ini saya coba bikin dua ya. Polar itu ada di jelaskan di Lighthouse ya. Lighthouse apa yang dia mainnya? Dia bisa di in memory,
sebentar ya. Tapi itu ya. Jadi dibanding sama sedikit. Jadi karena sepupunya itu bahannya itu pandai, jadi bikinnya pola berulang juga. Tidak tahu nanti habis gua tutup nanti nggak tahu apa haus atau apa nggak tahu ya. Tapi intinya itu mencoba mendekati namanya trainingnya itu kepada Andes lah. Yang namanya kalau buang terus beruang ya. Untuk ya mirip beruang tapi kurang lebih kecil lah ya. Kalau kita lihat di Sentul apa sih Sentul di Safari itu kan kayak ukuran anda tuh kecil dengan beruang. Ini ada namanya kolakol tuh paling gede. Ini yang sampai di toko untuk ya. Dan ini bisa main di dalamnya. Bahasanya seperti apa? Bahasa seperti spark. Di bahasanya kayak cluster lebih ya teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti fokus ke biolar, bahasanya akan sama seperti cluster. Mungkin itu teman sharing dari saya. Dan pertanyaan berdiskusi, feel free to inform me. Terima kasih. Teratur, saya kembalikan ke Baik, terima kasih Pak Dias atas pemaparan materi dan sharingnya, sangat luar biasa, menginspirasi, kemudian refreshing untuk kita yang mungkin masih mengenal big data di awal-awal dan tidak selengkap itu gitu. Kemudian nggak terasa ya kini sudah berada di penghujung acara seminar pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait big data atau yang sudah disampaikan oleh Pak Dias. Dipersilakan untuk teman-teman barangkali ada pertanyaan. Ya, Mas Mal. Izin bertanya, Mbak. Ya. Bapak Dias kan sebagai Big Data Engineer ya, Pak. Sebelumnya, Ya. kenalkan saya Malik Asis dari mahasiswa Universitas Dewasa juga. Mau nanya nih, Pak. Sebagai Big Data Engineer, apa sih Pak tantangan terbesarnya, Pak? Apakah proses belajarnya atau aspek-aspek yang lainnya, Pak? Barangkali saya minat jadi data engineer sih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tapi saya nggak bisa beri lowongan ya. Ya. Sebenarnya yang paling challenging ya di saat ini itu quality data. Jadi kualitas data itu jujur mungkin di luar kan kita bicara volume data ya seperti yang saya sampaikan. Itu big data itu betul sangat besar. Tapi kualitasnya itu bisa jadi belum. Kalau belajar teknologi itu sebenarnya menurut saya belajar teknologi itu gak lama lah karena itu kan basicnya sama. Saya sampaikan tadi ini teman-teman bisa belajar itu dulu mau dipakai apapun nanti insya Allah bisa ngerti lah gitu. Yang tantangan paling besar itu kualitas semantiknya. Jadi thank you untuk pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi kualitas data itu kadang nol dan kadang agak valid dan sebagainya. Terus kita harus memproses itu biar bisa dibuat insight. Jadi memang tantangannya itu bagaimana memvalidasi data dengan cepat. Itu sih Mas. Dan bagaimana caranya? Ya variatif. Jadi kalau misalnya bicara data datanya duplikat ya kita harus pakai klik dan sebagainya. Jadi banyak banget case-nya. Jadi saya nggak bisa jabarin satu-satu dan di data dengan semua. Yang lain seperti orchestration, kemudian data ingestion itu rata-rata semua teknologi akan sama sih. Sekarang juga kebetulan saya juga pakai Snowflake ya sekarang itu juga sama seperti yang di mirip-mirip tapi kualitas data itu yang
agak berbeda. Jadi misalnya saya pakai sekarang pakai ini, kemudian yang kemarin pakai begitu sini. Nah itu agak beda tuh cara query-nya, cara validate data. Itu sih Mas. Jadi dasarnya apa namanya validasi data dengan baik dan juga sesuai dengan cepat. Jadi kan data kan ada satu faktor velocity ya, yaitu gimana kita bisa membuat itu cepat. Itu sih yang challenge. Sekarang saya juga masih belajar, jujur. Dan itu kan terus dikembangkan juga sih yang punya. Mungkin bisa menjawab. Ada Mas Malik, sudah terjawab atau belum? Sudah Pak. Mungkin ada pencerahan ke depannya buat saya. Terima kasih Pak. Iya. Ya, sama. Mas Malik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lainnya ada pertanyaan menyangkut big data. Mungkin saya mau bertanya Pak yang mengenai tadi di analytic challenge ya, ada processing in memory apa ya, itu kan kelemahannya ada di RAM-nya itu limited ya atau terbatas ya. Itu kalau datanya udah limit Pak, itu countermeasure-nya gimana Pak ya? Maksudnya Data udah limit itu maksudnya gimana Mas? tadi kan di processing in memory Pak, di slide terakhir itu untuk kelemahannya kan ada di limited by RAM ya. Itu kalau datanya udah nyampe limit itu countermeasure-nya apa gitu? Apakah nambah data center atau gimana? Batasannya sih saya biasanya kalau misalnya datanya udah puluhan juta, saya udah main di cluster sih Mas. Saya kalau misalnya masih sejuta, kemudian kalau misalnya kita bicara in memory itu tergantung driver ya Mas ya. Kalau misalnya misalnya Masnya itu pakai laptop, mungkin saran saya yang disesuaikan masih terlalu gede sih. Jadi kalau saya biasanya kan pakai VM ya, pakai virtual machine. Mungkin teman-teman atau mungkin di labnya ada juga ya yang VM yang mungkin Pak Saibani. Jadi kalau misalnya datanya udah 30 juta, mungkin bisa lah pakai 10 jutaan masih bisa pakai in memory. Tapi kalau misalnya udah lebih dari itu, mungkin saran saya sih ke cluster ya. Jadi nanti disebarlah ke semua cluster untuk diproses. Tapi walaupun akan lambat ya, lebih lambat daripada ini. Ini menurut saya lebih efektif. Kan ada resultnya gitu ya Mas ya. Jadi intinya ada resultnya. Jadi kalau misalnya Masnya ini Mas Ageng main di in memory, itu biasanya kalau terlalu besar ngehang.